Shalom keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Karena setiap hari yang Tuhan ciptakan adalah baik. Dan semua persediaan Allah ada di dalamnya bagi umat yang disayangi dan yang dikasihinya. Saya berdoa senantiasa Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu senantiasa melingkupi kita untuk mengenal Dia dengan baik dan benar. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam kasih-Nya. Dan ada bagian ketika kita diciptakan bahwa tidak ada satupun yang bisa mengganti di dalam diri kita, bahwa kita diciptakan senantiasa memerlukan kasih. Setiap orang saudara-saudara ingin dikasihi, dan setiap orang saudara-saudara juga rindu sebenarnya untuk mengasihi orang lain. Mengasihi Allah karena dia tahu bahwa Allah mengasihi dia. Nah, namun saudara-saudara, kita melihat bahwa dosa yang masuk ke dalam dunia telah merusak banyak hal. Termasuk saudara-saudara telah merusak esensi daripada kasih itu sendiri di dalam diri manusia dan di dalam kehidupan manusia terhadap orang lain, terhadap Allah. Maka saudara yang saya kasihi, pengenalan manusia akan kasih itu sendiri menjadi begitu dangkal. Ya, kepada Allah, kepada sesama, selalu berpikir bahwa kalau saya menerima, dikasihi, saya akan mengasihi. Di tengah dunia apalagi yang seperti sekarang ini, orang semakin berharap bahwa terlebih dahulu dia menerima daripada dia memberi. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Dia memberikan saudara-saudara satu teladan yang sangat baik. Dalam firman Tuhan jelas adalah satu ayat yang sangat terkenal, apalagi menjelang Natal seperti ini, saudara. Dalam masa-masa raya Natal sering dikumandangkan Yohanes 3 ayat 16 ini, yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa telah membawa manusia ke dalam kebinasaan, keterputusan hubungan manusia dengan Allah, saudara-saudara. Telah membuat kehidupan manusia menjadi sengsara, menjadi terjadi hal-hal yang sangat tidak diharapkan. Kehilangan kasih, kekurangan kasih, dan berharap dalam dirinya ada yang bisa mengasihi. Manusia, saudara-saudara, mengungkapkan berbagai hal dari dalam dirinya sebenarnya adalah untuk berharap bahwa ada yang mau memperhatikan dia, mengasihi dia. Dengan cara apapun itu yang dilakukan manusia untuk menyatakan jati dirinya kepada dunia, kepada sekelilingnya. Sebenarnya semua itu karena kebutuhan akan kasih dalam diri manusia. Namun saudara, bahwa itu tidaklah mungkin kita dapatkan dari manusia yang sesama manusia, bahwa setiap manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa atau dalam kuasa dosa akibat kejatuhan manusia pertama, saudara-saudara, ke dalam dosa, maka semua manusia berdosa. Maka adalah tidak mungkin kita berharap, karena kita punya nasib yang sama, lalu kita berharap daripada orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Sama-sama kita membutuhkan, setiap manusia memerlukan. Maka saudara, kita memerlukan seseorang yang adalah tidak memerlukan, tapi dia memiliki dan bisa mengaruniakan atau memberikan itu. Dan itu hanya ada pada diri Allah. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa Allah yang adalah sang pemberi itu, saudara-saudara, ya, sang pemberi tertinggi itu benar-benar mengaruniakannya kepada manusia.
Dalam Yohanes 3 kita membaca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia tahu, saudara-saudara, dunia butuh kasih. Dan dia punya kasih yang begitu besar, tak terbatas, yang dia bisa berikan kepada dunia ini. Dunia ini berbicara tentang orang-orang yang ada di atas bumi ini, saudara-saudara. Dia mau karuniakan itu. Supaya apa? Supaya manusia tidaklah, saudara-saudara, hanya berharap, tetapi manusia bisa mengalami dan bisa berbagi dalam kehidupan. Supaya kebinasaan itu, saudara, supaya saudara-saudara yang kurang, yang telah membuat manusia dengan Allah terputus hubungan itu, bisa menjadi tersambung kembali. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, saudara, dengan dia datang ke dalam dunia ini. Dia yang mau datang, bukan karena kita mau. Dia yang memilih untuk datang. Kalau hari ini, ya saudara-saudara, di hari-hari ini, satu hari kemarin kita telah melakukan pemilihan pilkada lah, katakan. Setiap orang memilih, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam hal ini yang kasih, bukan kita yang memilih Allah, bukan kita yang mengasihi Allah. Allah memilih kita untuk dikasihi. Allah yang memilih kita dan Allah yang mengasihi kita. Maka kita, saudara-saudara, dapat mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bersyukur akan hal ini, bahwa kasih itu hanya bisa dipenuhi di dalam Allah. Hanya Dia yang bisa memenuhi. Ketika kita membuka diri, saudara-saudara, Dia hadir dalam hidup kita. Maka Allah yang adalah kasih, hadir kasih itu dalam hidup kita. Maka orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara-saudara, orang yang sungguh mengalami kasih, semakin orang itu tahu seberapa banyak dosa diampuni, semakin dia tahu kasih Allah yang besar. Karena itu, saudara-saudara, semakin orang itu tahu seberapa besar kasih Allah dalam hidupnya, semakin dia akan terpisah dengan dunia, semakin melekat dia dengan Tuhan. Dan semakin dia, saudara-saudara, akan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Bukan berarti akan harus jadi pendeta, bukan berarti saudara harus jadi majelis gereja, bukan berarti semua itu, saudara, dia harus menjadi pelayan di gereja. Walaupun itu semua penting bagian daripada kasih kita kepada Allah, untuk senantiasa tekun, rajin, setia beribadah, dan memberi diri melayani Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kitalah harus tahu bahwa semua itu harus didasari dengan kasih. Harus berdasar dalam kasih, sama seperti Yesus. Dia turun ke dunia dengan dasar kasih. Maka apapun omongan orang, dia tidak terpengaruh. Maka apapun cercaan orang, dia tidak terpengaruh. Apapun dilakukan orang, bahkan sampai dia ditangkap, dihina, dia dikhianati, saudara-saudara, ditinggal semua orang, dia tidak terpengaruh. Dia setia kepada misi Bapaknya. Bahkan sampai harus mati, saudara-saudara, di atas kayu salib, dia setia. Mengapa? Karena dia datang atas dasar kasih. Yang membuat banyak orang, saudara-saudara, berbeban berat kalau mau pergi ibadah gereja adalah tidak dasar kasih. Orang mau melayani Tuhan, saudara, karena tidak dasar kasih, berat. Dia tidak mengalami kasih Allah yang sesungguhnya dalam hidup ini. Orang mau melakukan kebenaran, nilai-nilai kebenaran di dalam pekerjaannya sehari-hari, sebagai utusan Tuhan dalam pekerjaannya, sebagai pelayan Tuhan di dalam rumah tangganya, atau di mana saja kehidupan sehari-hari, begitu rasanya berat, saudara-saudara, karena dia belum dengan sungguh-sungguh tahu dan mengalami kasih Allah. Tapi orang yang dilahirkan kembali, sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, saudara-saudara, dan dia tahu kasih Allah begitu besar dalam hidupnya, nilai-nilai kebenaran adalah hal yang utama di setiap langkahnya. Kesetiaannya menyembah dan memuji Tuhan adalah bukan satu kewajiban,
tetapi satu hubungan yang begitu mendarah daging, saudara, yang tidak bisa dia tinggalkan dalam hidupnya. Baik secara pribadi di rumah, dia bersekutu dengan Tuhan, maupun saudara-saudara bersama dengan sesama secara korporat di dalam ibadah-ibadah di setiap minggu yang diadakan, dia pasti setia kepada Tuhan. Karena itu, pastikan diri kita, adakah kita telah sungguh-sungguh tahu bahwa kita mengalami kasih Allah. Tapi tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Dia selalu terbuka. Dia sudah mencurahkan kasih itu dalam hati saudara. Hanya dunia ini telah membuat kasih menjadi dingin. Itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Tapi saya berdoa kita tidak masuk di dalam akhir zaman yang secara negatif, yaitu kehilangan kasih atau menjadi dingin kasih itu. Tetapi di tengah situasi seperti ini, justru kasih kita kepada Allah haruslah menyala-nyala dalam Dia senantiasa, dengan memprioritaskan Allah, dengan memprioritaskan kebenaran-kebenarannya. Yang lainnya Tuhanlah yang akan menambahkan dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, apa yang menguasai kita hari ini? Adakah kasih itu masih menyala? Atau masihkah saudara-saudara sungguh-sungguh sadar bahwa kasih telah diberikan dan telah dicurahkan dalam hidup? Ayo, mari kita bangkit. Karena Dia yang datang ke dalam dunia berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, diputuskannya. Tetapi juga sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ada harapan buat kita untuk tegak kembali dalam kasih. Ada harapan untuk kita untuk menyala di dalam kasih kepada Allah. Jangan berikan kesempatan kepada iblis dan kepada dunia ini menipu saudara-saudara untuk mengalami kasihmu menjadi dingin. Maka kita akan masuk dalam akhir zaman yang mengerikan kalau kehilangan kasih. Karena itu saya percaya melalui kebenaran yang selalu menegur, mengajar ke dalam kehidupan kita, semakin kita mau mengasihi Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Aku berdoa Bapa, biar kasih itu melimpah, biar kasih itu ya Tuhan lebih lagi menyala. Engkau tidak akan padamkan ya Tuhan, tapi Engkau berkata akan ditegakkan kembali, akan kembali dinyalakan, biar api roh Tuhanlah berkarya menyalakannya kembali. Demi Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah kita yang bergerak, karena kasih Allah menyala di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam kasih di dalam Yesus Kristus.